Sambil istirahat sejenak, mohon izin waktunya 5 menit sebelum dilanjut kepada doa. Seperti kebiasaan almarhum kepada majelis lalu mengingatkan bagi banyak orang itu selalu WA itu beliau tausiah. Saya tidak bermaksud tausiah, tapi ingin melanjutkan apa yang biasa sama almarhum. 5 menit saja Pak RW. Saya malu sebenarnya beliau ketika melihat dari mulai kita rame-rame menyelatkan jenazahnya di masjid. Saya hitung-hitung lebih daripada 100 orang Pak yang ikut nyolatin beliau ini. Saya berpikir orang nyebut saya ustadz, ngajar di mana-mana, khutbah di mana-mana. Kadang-kadang suka merenung, apa nanti saya juga banyak seperti Pak Haji Sukirno orang yang nyolatin Pak. Saya sebenarnya menangis Pak, serius. Mungkin ustadz-ustadz yang lain, wallahu alam, mungkin juga sama. Tidak diminta sama beliau malam ke-1, malam ke-2, sekarang malam ke-3. Dan ini yang harus jadi renungan kita, betapa beliau seorang sosok abdi negara yang bersahaja, jujur, dan rendah hati. Saya kira kalau orangnya arogan, yang mungkin gak sebanyak yang kemarin kita saksikan. Dan beliau adalah low profile, orang yang bersahaja, jujur, dan bersahaja. Sehingga kita terpanggil oleh aura kebaikannya itu. Saya sedang di Pondok Aren, DWA oleh Pak AKBP Ngasri apa? Nggak Pak Pandan Iwan, Pak AKBP Ngasri gitu ya. Ngasari ngasih tahu. Saya alhamdulillah teman-teman nggak ada yang ngabarin. Tapi Pak AKBP ngoling ke saya sehingga menyegerakan pengajian di Pondok Aren dan kesini alhamdulillah. Meskipun nggak ikut mandikan, tetapi masih sempat saya ikut bersama-sama menyolatkan beliau, bahkan mendoakan di dalam sama Kadis Propam Polda Metro Jaya di dalam sama Pak KBP Ibnu. Alhamdulillah. Jadi saya merenung Bapak, betapa beliau sosok seorang haji, sosok seorang Kadis Propam Tangerang Selatan, ya istilahnya malaikatnya polisi ya, kira-kira malaikatnya polisi beliau. Tapi alhamdulillah baik dari kalangan militer ya, dari sama-sama seangkatan beliau, atasannya apalagi bawahannya, kita yang sipil pun juga rasa-rasanya kalah sama beliau. Mengapa? Tadi kuncinya adalah karena beliau adalah seorang yang jujur, kemudian yang bersahaja dan rendah hati. Ketika itu kita memiliki dan kita punyai apapun kuncinya, insya Allah kita akan diperlakukan oleh umat, diperlakukan oleh tetangga seperti itu kira-kira. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, saya tidak ingin hingar-bingar membaca Yasin pada malam ke-1, malam ke-2, malam ke-3 sampai malam ke-7 atau malam ke-40. Nggak jadi masalah. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika kita di sini rajin membaca Yasin bersama-sama, kemudian di rumah kita tidak membaca Yasin. Saya ingatkan kepada diri saya dan umumnya kepada jamaah, ketika di sini kita baca Yasin, maka di rumah pun juga harus kita baca Yasin tiap malam, tiap waktu kalau bisa. Karena sejatinya barang siapa yang membaca Yasin pada malam hari, maka esok paginya sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin Bapak, kita sebenarnya kalau dibilang terlambat, tapi tidak jadi masalah, better late than never. Ketika orang sedang sakaratul maut, orang yang membaca Yasin meskipun satu orang, satu hurufnya orang yang membaca Yasin mendampingi orang yang sedang sakaratul maut itu, Allah turunkan 10 malaikat. Satu huruf bacaan Yasin yang dibaca di hadapan orang yang sedang sakaratul maut, Allah turun 10 malaikat
Fungsinya apa? Malaikat itu memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memintakan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Per satu hurufnya 10 malaikat. Ini yang ingin saya sampaikan, sharing kepada jamaah yang di luar semua. Ya. Kalau sedang di hadapan orang yang sedang sakaratul maut. Sementara huruf Yasin itu ada 3.000, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3.000 huruf. Tinggal kaliin saja. 3.000 huruf kali, Masya Allah, tabarakallah, begitu murahnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman dan mau punya ilmu. Tapi bagi orang yang beriman tapi dia nggak mau move on, nggak mau berilmu, dianggap biasa saja, dianggap sepele, nggak percaya. Makanya kalau nggak percaya, jenengan semua tanya ke almarhum Pak Sukino sekarang. Kalau nggak yakin. Nah sekarang kita hadir di sini berapa orang? Meskipun beliau sudah tidak sakaratul maut, sudah ada di alam barzah. Karena kita di sini jatuhnya adalah baca Yasin dalam keadaan punya wudhu, maka satu hurufnya diberikan 20 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali banyak orang yang membaca yang hadir di sini. Allah tabarakallah. Itulah kemurahan Allah bagi orang yang jujur. Itulah kemurahan Allah bagi orang yang bersahaja. Itulah kemurahan Allah yang low profile tadi. Masya Allah, tabarakallah. Kan tidak sedikit yang seangkatan beliau, ada yang istilahnya yang kompol ya. Mungkin di atas beliau tuh kompol ya, punten ya, Pak Iwan ya. Ya mungkin kompol, ada yang melatih 2, ada yang melatih 3. Saya baru menyaksikan meskipun beliau misalnya sudah AKP, luar biasa yang hadir. Artinya bukan karena mentang-mentang beliau AKP, kita pun juga tidak AKP. Tapi kalau kebersahajaan kita, kalau ketawaduan kita, kalau kerendahan kita, kalau kita istilahnya menguang-uang, nah ini masalahnya. Kalau kita mampu menguang-uang, insya Allah kita diuang-uang sama orang lain. Ya, amin. Yang jadi masalah kita pengennya diuang-uang, tapi kita tidak pernah menguang-uang. Ini yang jadi masalah berat. Kalau orang nggak negor, kita nggak pernah mau negor. Kalau orang nggak pernah nyalamin, kita nggak pernah mau nyalamin. Ini yang jadi masalah. Padahal kata Nabi, bagi orang-orang yang beriman dan punya hati nurani, sampaikan salam meskipun dia belum kenal dengan kita, kita belum kenal dengan dia. Kuncinya. Saya mulai kenal dengan beliau itu masih di Ciputat. Beliau ini masih di Ciputat, masih di sininya Bengkok Kuning 2 kalau nggak salah, apa tuh namanya itu? Iya, saya masih punya angkot waktu dulu itu. Iya. Pak Joko ada yang di Gang 14 tuh temannya itu. Pak Joko ada yang di Gang 14 itu, 14 Barat Pak Joko itu. Yang sering nolongin saya itu ketika mobil saya sering ditangkap sama Pak Nelson Tanjung. Oh iya, supir. Alhamdulillah sampai sekarang berlanjut dan beliau tidak pernah memilah-memilih. Ketika saya kerja sebagai supir, ya saya sebagai supir. Tapi ketika saya buka kitab, dia tahu bahwa saya ini adalah ustadz dan pesantrennya bukan sehari 2 hari kan. Minimal tanya sama teman-temannya 7 tahun 8 tahun apa? Alhamdulillah. Kan waktu sebentar ya kan. Nggak percaya ya udah bapak bawa kitab gundul, beli yang baru, suruh dibaca sama saya. Bukan pamer, bukan tidak bermaksud. Ini banyak yang ustadz. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Yasin keutamaan untuk ahli kubur seperti tadi, dan kita nanti ketika pulang ke rumah, Bapak gemar baca Yasin. Barang siapa yang pagi hari baca Yasin, pada malam harinya sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan giliran rame-rame begini kita rame-rame baca Yasin, yang untung sangat untungnya beliau, alhamdulillah. Kita nggak punya keuntungan. Nih, itu saja yang sebagai pengingat saya. Mudah-mudahan juga menjadi pengingat jamaah sekalian. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabarak an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin. Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi hamdan yu'minu. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal hamdu wa lakal hamdu.
كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم السلطان. اللهم إنا نسألك بمقاعد العز من عرشك وبمنتهى رحمة من كتابك وباسمك الأعلى ومجدك الأسنى ونور وجهك الأجل الأجلى وبفضلك العظيم وجودك العميم وبكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللنا وما سبحنا وما استكبرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما تصدق به صاحب هذه الحاجة هادية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفينا وقرة عيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته والأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والكتاب والأبدال والعلماء العاملين والمصلين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى ruhi Bapak Haji Sukirno bin Darso Sutarno summa ila ruhi Hajah Wiwin Porwi Hidayanti binti Sungkono summa ila ruhi Bapak Dasor Sutarno bin Pulan summa ila ruhi Bapak Sungkono bin Pulan summa ila ruhi Bapak Suwarno bin Rono Sumitra summa ila ruhi Ibu Sudarmi binti Bulan summa ila ruhi Ibu Sartiem binti Karto Prawiro. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa wasi' madhlahum wa nawwir qabrahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Irfa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat hasanat wa kafir anhum sayyi'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tajal bi majlisina hadatan bal ila qafarta wa la hamman ila farajta wa la hajatan ila qaridan ila qadaita bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li masyayikhina wa li muallimina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bil ijabati wal qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih.